Shalom brothers and sister dimanapun berada saat ini, jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir ya, mohon agar tidak di skip. Tuhan Yesus memberkati. Baik, firman Tuhan yang saya ambil pagi hari ini dalam Efesus pasal 3 ayat 1 ayat saja, ayat yang ke-16. Efesus pasal 3 ayat yang ke-16. Kalau judul dari pasal 3 ini, rahasia panggilan orang-orang yang bukan Yahudi. Dan temannya di atas doa Paulus. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Sekali lagi saya baca ulang. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi firman Tuhan ini tentu tidak asing lagi bagi kita, dan kalau saya mau berkhotbah itu panjang. Jadi saya sekedar mengingatkan kita tentang pesan Paulus kepada jemaat di Efesus. Ya, kita sudah tahu bahwa jemaat Efesus termasuk jemaat yang ditegur oleh Tuhan. Di dalam 7 jemaat, yang pertama itu adalah Efesus. Kenapa ditegur? Padahal dikatakan kalau kita baca, Efesus adalah orang yang kuat di dalam iman. Dia sabar menghadapi segala sesuatu. Tetapi karena tekanan, karena tantangan yang dihadapi oleh jemaat pada saat itu, sehingga mereka mulai meninggalkan kasihnya. Nah, kita baca di dalam di dalam Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Jelas sekali di situ bahwa ditegur karena meninggalkan kasihnya. Nah, jadi itu menjadi peringatan bagi kita Bapak Ibu di pagi hari ini. Dan saya mau memberikan tema membangun manusia roh menjadi kuat. Membangun manusia roh menjadi kuat. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya roh kita selalu kuat? Karena itu yang dipesankan oleh Rasul Paulus. Nah, supaya manusia roh kita, nah kita ini sebenarnya adalah roh. Tubuh kita ini hanya casing untuk berkarya di dunia ini. Seperti karyawan. Jadi itu seperti petanding. Nah, tubuh jasmani kita ini hanya sebagai casing untuk melakukan karya yang Tuhan percayakan di tengah-tengah dunia ini. Kedua, kita hidup di dunia ini sebagai perlombaan rohani. Siapa yang berhasil sampai, itu yang diberi mahkota. Nah, seperti itu juga. Jadi, ada 6 poin yang saya ini singkat-singkat. Jadi, poin yang pertama, supaya manusia kita kuat, harus diberi makan. Nah, makan apa itu? Makanan rohani kita tentu kita tahu bahwa itu firman. Jadi kita harus memberikan makanan firman lewat ibadah dan tekun membaca firman Tuhan. Karena hanya oleh firman Tuhan roh kita selalu kuat. Kita sudah banyak dengar dari mempelainya memperingatkan kita untuk tekun membaca firman Tuhan supaya rohani kita kuat. Bagaimana kita menghadapi hidup ini kalau roh kita lemah? Nah, karena hanya firmanlah makanan manusia roh kita, supaya roh kita kuat di dalam kekuatan
kuasanya, yaitu di dalam Roh Kudusnya. Itu terdapat di dalam Efesus 6 ayat 10. Hal yang kedua, sebab manusia roh kita lah yang siap menampung segala apa yang dicurahkan Tuhan dari sorga lewat firman-Nya. Nah, kalau kita baca di dalam pasal 1 bahwa berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita, berkat-berkatnya sebagai manusia roh, itu lewat firman. Dan di dalam firman itu ada kuasa, ada mujizat, banyak hal yang tersimpan di dalam firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi betapa membutuhkan kita firman setiap saat dalam kehidupan kita. Nah, firman-Nya yang membuat manusia roh kita bertumbuh dewasa. Tanpa firman kita tidak akan bisa bertumbuh. Nah, kenapa kita harus dewasa? Karena kita adalah calon-calon mempelainya Tuhan. Jadi kalau kita tidak dewasa, kita tidak layak bersanding dengan mempelai kita. Itu sebabnya roh kita harus kuat. Kita harus terus mengisinya, memberinya gizi, makanan lewat firman Tuhan. Nah, kenapa kita harus dewasa? Kita harus dewasa seperti Kristus. Nah, supaya kita layak bersanding dengan Dia. Yang ketiga, semakin bertumbuh dewasa roh kita, semakin kuat pula lah roh kita untuk menghadapi segala tantangan, masalah, rintangan yang kita hadapi di dunia ini. Kalau roh kita lemah, kita tidak bisa. Itu sebabnya roh kita harus bertumbuh dewasa, kuat di dalam Tuhan. Juga, kalau roh kita lemah, kita tidak sanggup menghadap Tuhan. Karena Tuhan itu adalah firman, Tuhan itu kuat. Nah, kalau kita lemah, kita tidak layak menghadap Dia. Kita akan tampias. Kita akan terlempar. Karena kita lemah. Itu sebabnya kita harus bertumbuh dewasa, kuat di dalam Tuhan. Nah, di dalam jika engkau tawar hati, kata Amsal, kecillah kekuatanmu. Jadi kalau kita tawar hati, seperti yang dikatakan dalam pembacaan kita di dalam pasal yang kita baca, di dalam ayat yang 11, itu sebabnya jemaat di Efesus itu karena mulai tawar hati. Jadi kalau kita tawar hati, bagaimana kita menghadap Tuhan? Bagaimana roh kita bisa kuat? Kalau kita kalau roh kita lemah, karena kalau manusia roh kita lemah, kita tidak sanggup menghadapi tantangan, apalagi menghadap Tuhan. Itu sebabnya kita harus terus membangun manusia roh kita menjadi kuat. Roh kita harus terus bertumbuh dewasa di dalam Roh Kudus dan firman-Nya lewat pujian penyembahan di saat kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Tuhan mencurahkan kekuatannya, Tuhan mencurahkan urapannya sehingga kita dikuatkan. Dan kedua, di dalam hadirat Tuhan memberikan kita semangat yang baru sehingga roh kita menyala-nyala, bersemangat untuk melayani Tuhan. Juga kalau di dalam hadirat Tuhan, kadangkala kalau kita larut dengan hadirat Tuhan, kita kadangkala diberikan bahasa-bahasa, itu istilahnya bahasa roh. Karena hanya bahasa roh itu yang tidak dapat dideteksi oleh iblis. Jadi, hanya
Kita tidak bisa mengejar itu karena itu pemberian Tuhan, itu karunia roh. Kalau kita dipercayakan, kita gunakan. Kalau tidak, ya Tuhan punya cara sendiri untuk membantu kita. Nah, Galatia 6 ayat 9, kita tidak boleh lemah. Kita harus kuat di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasanya. Kita harus juga terus menguatkan orang lain. Nah, di saat kita kuat, kita wajib menguatkan teman kita, sesama kita. Mungkin ada yang di sekeliling kita yang butuh kekuatan, butuh penghiburan, ya kita kuatkan. Karena itu adalah suatu perintah dari Tuhan untuk saling menolong, saling menguatkan. Kita harus juga terus menguatkan orang lemah karena Roh Kudus dalam diri kita, kalau sudah kuat, sanggup melakukan segala perintah Tuhan. Itu sebabnya kita harus kuat di dalam Tuhan untuk menikmati janji-janji Tuhan ke depan. Jadi kalau kita tidak kuat, kita tidak bisa menerima janji-janji Tuhan. Hanya kalau kita kuat di dalam roh, kita pantas janji Tuhan itu. Karena manusia roh kita sudah layak mendekat kepada Tuhan. Karena kita sudah kuat di dalam Tuhan. Roh kita sudah dewasa, kita sudah kuat. Itu sebabnya kita harus kuat di dalam Tuhan untuk menikmati janji-janji Tuhan ke depan. Kita harus tetap kuat dan terus bertumbuh dewasa dan bisa menyelesaikan apa yang menjadi target Tuhan bagi kita. Nah, apa target Tuhan? Menyelesaikan, menerima janji-janjinya, bahkan bisa berlari bersama Tuhan dan firman-Nya. Tahukah saudara, di dalam alam roh itu firman itu berlari. Nah, kalau kita lemah, bagaimana kita mengikuti firman? Bagaimana kita berjalan bersama Tuhan? Kalau kita lemah, itu sebabnya kita harus berjuang untuk kuat di dalam kuat-kuasanya Tuhan. Karena Roh Kuduslah yang akan membantu kita supaya kita tetap kuat. Nah, kitalah manusia rohani yang kuat untuk menerima janji Tuhan yang pasti dan nyata. Karena roh yang ada pada kita adalah Roh Kristus. Jadi roh yang ada dalam kita adalah Roh Kristus. Nah, seperti di dalam Roma, bahwa siapa yang tidak memiliki Kristus, dia bukan milik Kristus. Jadi kalau kita milik Kristus, kita jelas memiliki Roh Kristus. Kenapa kita memiliki Roh Kristus yang nyata? Karena roh yang ada pada kita adalah Roh Kristus dan pemenang, selalu menang. Karena apa? Kenapa kita harus selalu menjadi pemenang? Kalau roh kita kuat, kalau kita dewasa di dalam Tuhan. Karena ada DNA Tuhan di dalam diri kita. Ada DNA Kristus di dalam tubuh kita. Nah, DNA Yesus itulah yang setan berusaha untuk menghapuskannya. Dan memakai segala cara untuk memisahkan kita dari Tuhan. Karena dia cemburu bahwa kita manusia roh memiliki DNA Kristus. Jadi tanpa memiliki DNA Kristus, kita tidak layak. Nah, itu sebabnya kita patut bersyukur, berbangga sebagai manusia roh yang memiliki DNA Kristus. Karena DNA Kristus itulah yang menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan. Nah, kalau tidak ada DNA Kristus dalam tubuh kita, kita tidak bisa mengenal Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat itu orang-orang yang sudah jauh dari Tuhan, yang sudah terhapus dia punya DNA. Bagaimana sikapnya kepada Tuhan dan kepada sesama. Sudah menjadi bengis karena apa? Sudah tidak memiliki DNA Kristus karena sudah dihapus. Sudah terhapus. Jadi perlu kita tahu itu. Kita adalah keturunan Kristus, lahir dari Allah yang berkuasa di sorga
dan di bumi. Ingat ini, Tuhan akan memberikan mimpi yang sudah ditentukan. Mimpi artinya rencana, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Nah, kita kadang-kala bermimpi, coba saya selalu ini begini. Nah, Tuhan akan tepati mimpi itu. Kalau selama ini kita bermimpi buruk, Tuhan akan ganti itu menjadi mimpi yang terindah. Untuk masa depan yang cemerlang, yang penting kita mentaati segala perintah dan ketetapan Tuhan. Apa yang difirmankan di dalam firman-Nya, kita mentaatinya dan melakukannya. Dan sesungguhnya agenda Tuhan bagi kita supaya menggenapi segala janjinya menjadi nyata dan waktunya indah semuanya. Di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau waktunya Tuhan menjemput kita, pada waktu itulah indah. Kalau kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Saya kira itu saja firman Tuhan yang singkat saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini menjadi berkat bagi kita untuk mendorong kita selalu menguatkan roh kita. Karena terima kasih bro and sis yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.